Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliandini dari kelas 2C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis maudhu dan permasalahannya. Pengertian hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrirnya, secara rekaan atau dusta, semata-mata dalam penggunaan masyarakat Islam. Hadis maudhu disebut juga dengan hadis palsu. Sejarah munculnya hadis maudhu. Yang pertama, menurut Ahmad Amin, bahwa hadis maudhu telah ada pada masa Rasulullah SAW masih hidup dengan alasan pemahaman terhadap hadis mutawir yang mengancam orang yang berdusta pada Nabi SAW. Terus yang kedua, menurut Salah ad-Din bin Ahmad al-Adabi mengatakan bahwa pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah keduniaan telah terjadi pada masa Rasulullah. Yang ketiga, menurut jumhur ulama, masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang merupakan dari keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia, secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Terus yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama adalah pertikaian politik. Yang kedua, adanya kesenjangan politik dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. 3. Mempertahankan mazhab dalam masalah fikih dan kalam. 4. Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. 5. Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama itu ciri yang terdapat pada sanadnya. 1. Rawi tersebut terkenal pendusta. 2. Pengakuan dari yang membuat. 3. Kenyataan sejarah. 4. Keadaan rawi dan faktor yang mendorongnya. Terus di sini juga ada ciri yang terdapat pada matannya. Yang pertama itu keburukan susunan lafaznya dan kerusakan maknanya. Hukum meriwayatkan hadis maudhu. Umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja adalah haram secara mutlak bagi mereka yang sudah mengetahui hadis itu palsu. Adapun bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu, menerangkan sesudah meriwayatkan atau membacanya tidak ada dosa atasnya. Terus di sini ada kitab-kitab yang memuat hadis maudhu. Yang pertama adalah Al-Maudhu Al-Kubro, karya Ibnu Al-Jauzi, ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini. Terus yang kedua, Al-La'li Al-Masnu Al-Fi Al-Abbas Al-Maudhu'ah, karya As-Suyuti, ringkasan Ibnu Al-Jauzi dengan beberapa tambahan. Yang ketiga, Tanjihu Asy-Syariah Al-Marfu'ah Al-Hadis Asyaniyah Al-Maudhu'ah, karya Ibnu Iraq Al-Kitani, ringkasan kedua kitab tersebut. Terus yang keempat, Silsilah Al-Hadis Ad-Daifah, karya Al-Albani. Usaha para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Yang pertama adalah memelihara sanad dari hadis tersebut. Terus yang kedua, meningkatkan kesungguhan penelitian. Yang ketiga, mengisolir para pendusta hadis. 4. Menerangkan keadaan perawi. Dan yang kelima, memberikan kaidah-kaidah hadis. Kesimpulannya, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat oleh seseorang dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun latar belakang hadis maudhu tersebut hakikatnya adalah pembelaan atau pembencian terhadap suatu golongan tertentu. Hadis maudhu dapat diidentifikasi keberadaannya dengan mengetahui berdasarkan metode-metode tertentu. Misalnya mengetahui ciri-ciri yang terdapat pada sanad atau pada matannya. Menyikapi terhadap adanya hadis maudhu sangat beragam. Ada sekelompok orang yang menyikapinya dengan menerima tanpa pertimbangan tertentu. Ada pula yang menerimanya dengan berbagai catatan tertentu. Bahkan ada pula yang tidak menerimanya sama sekali. Maka dari itu kita juga harus berhati-hati terhadap hadis ini. Terima kasih.